qissatu daini Sayyidina Muaz wa du'a liwafa'id dain. Ada satu kisah Sayyidina Muaz bin Jabal ini berhutang kepada orang Yahudi. Wa ruwiya anna Yahudiyan kana lahu dain alaihi. Sesungguhnya orang Yahudi itu dia pinjamkan kepada Sayyidina Muaz hartanya, maka Sayyidina Muaz berhutang kepadanya. Wa kana yulihu alaihi fi taqadi. Orang Yahudi ini selalu menuntut kepada Muaz bin Jabal untuk melunasi hutangnya. Wa kana yaumal jum'ah. Karena belum ada uang, beliau belum mampu melunasi hutang tersebut. Tiba hari Jumat. Ini orang Yahudi sudah tahu hari Jumat pasti ketemu Muaz di masjid karena sholat Jumat. Dia tunggu di luar masjid, menanti nanti Muaz keluar, dia tagih lagi. Ini kalau ditagih di hadapan orang banyak kan merusak dia punya martabat, dia punya harga diri. Tapi sudah tiba hari Jumat, apa yang dilakukan Muaz bin Jabal? Fakhtafa fi baitihi. Beliau tidak pergi sholat Jumat. Tahu tuh Yahudi akan menagih. Dan dia tahu nih, orang Yahudi ini kalau menagih itu akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Muaz bin Jabal memilih sembunyi di dalam rumah. Walam yakhruj ilal Jum'at. Beliau tidak keluar melaksanakan sholat Jumat. Ini dibahas oleh para fuqaha tentang masalah ini. Jadi di antara rukhsah juga, rukhsah untuk kita tinggalkan sholat Jumat tapi diganti sholat zuhur. Di antaranya Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Muhadzab, kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, dia khawatir harga dirinya dirusak ketika dia sholat Jumat. Di antaranya masalah hutang piutang. Ini dia ada berhutang kepada seseorang. Orang ini tidak dikenali mau agamanya Yahudi atau Islam atau Nasrani, tidak ada masalah tentang agama. Tapi dia yakin ini orang kalau tagih hutang itu di depan orang banyak, mempermalukan dia. Maka Imam Nawawi menyatakan ini termasuk uzur untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau memang demikian ya. Tapi kalau tidak sampai dipermalukan di hadapan orang banyak dan dia punya keyakinan bahwa orang itu tidak ada di masjid dan pasti tidak ketemu, maka dia tetap wajib. Tapi kalau dia yakin kalau saya sholat Jumat ini fulan bin fulan dia juga ada di masjid itu, boleh dia pindah masjid. Kalau zaman sekarang kan bisa pindah masjid. Ini ceritanya zaman dulu. Sayyidina Muaz bin Jabal ini sholatnya harus di Masjid Nabawi, satu masjid saja itu yang ada. Karena kalau ketika Nabi hidup itu yang khutbahnya Rasulullah. Siapa yang berani khutbah? Siapa yang berani imam kecuali atas perintah Nabi? Maka Muaz bin Jabal memutuskan sembunyi di rumah, tidak keluar sholat. Dia ganti dengan sholat zuhur. Falamma faragan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha lam yara Mu'adzan. Falamma kana minal ghad jaa Mu'adz. Ternyata Nabi selepas sholat Jumat Nabi memperhatikan, melihat tidak ada Muaz bin Jabal. Mana nih Muaz bin Jabal tidak sholat Jumat? Zaman itu ketahuan tidak sholat Jumat karena masjidnya hanya di situ. Yang melaksanakan sholat Jumat hanya di situ. Kata Nabi, di mana nih Muaz bin Jabal? Tatkala tiba hari esok, jaa Muaz. Sayyidina Muaz datang. Faqala lahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, takhallafta 'anil Jum'ati? Ketemu Nabi. Nabi katakan kepada Muaz, wahai Muaz, kemarin engkau terlambat sholat Jumat. Kau terlambat sholat Jumat. Faqala ya Rasulullah, alayya daynun li fulanin al-Yahudi. Wahai Rasulullah, saya punya hutang dengan seorang Yahudi. Dan dia tagih saya pasti di depan masjid. Saya takut nanti dia tagih dengan cara yang tidak baik, akhirnya orang semua tahu saya punya harga diri rusak. Nabi tidak mau nyerah. Kenapa kau sholat Jumat? Nggak ada. Jadi agama Islam luar biasa. Kasus yang sama kalau rumah kosong, kunci rusak, pintu rumah kuncinya rusak. Ini kota terkenal banyak malingnya.
banyak pencurinya. Kalau dia sholat Jumat, rumah kosong. Syariat tidak memaksa dia. Dia boleh menjaga rumahnya, menjaga hartanya. Nanti dia ganti sholat zuhur. Itu pernyataan Imam Nawawi, bukan pernyataan saya. Bisa dibaca di kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab. Imam Nawawi ra'sa fi mazhab Syafi'i. Itu. Nah, cuma jangan jadi senjata rekayasa di dalam meninggalkan sholat Jumat. Ada ancaman keras 3 kali sholat Jumat ditinggal 3 kali, apalagi berturut-turut, kata Nabi, nabadha. Nabi katakan dia sudah melempar agamanya di belakang punggungnya. 3 kali sholat Jumat ditinggal dengan sengaja. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, mau saya ajarkan kepadamu ilmu agar hutangmu dilunasi oleh Allah. Nabi ajarkan doa. Walaupun hutangmu itu sebesar emas yang sebesar gunung Uhud, tapi kalau kau amalkan ini dengan penuh keyakinan, maka Allah akan bantu engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Ini yang senyum banyak hutang, biar siap-siap. Yang senyum-senyum banyak hutang. Insya Allah yang punya hutang dilunasi oleh Allah, dimudahkan. Ya. Gak enak hidup banyak hutang, itu gak enak. Kita makan mikir hutang, apalagi ditagih-tagih. Makanya ada doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika minal azzi, minal hammi, minal hazn wal minal ham wal huzn, wa minal azzi wal kasl, wa minal bukhli, ya, wa min ghalabatid din wa qahrir rijal, bagian belakangnya, wa min ghalabatid din wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada lilitan hutang, ghalabatid din wa qahrir rijal, dan juga orang yang menagih hutang. Itu doa dari Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal daini, ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu doa, kalau tidak salah ada di Wirdul Latif juga ada. Ya, zikir-zikir itu yang disusun oleh para imam Ahlul Bait Rasulullah, para habaib, itu ada doa tersebut. Karena masalah ini paling berat, masalah ini. Kemudian Nabi katakan, mau saya ajarkan doa, yang doa ini kalau kau punya hutang, walaupun hutang ini yang kau miliki sebanyak emas yang sebesar gunung Uhud, Allah akan bantu lunasi hutangmu itu. Faqala bala ya Rasulullah, kata Sayyidina Muaz, iya ya Rasulullah, saya mau ilmu tersebut. Kemudian Nabi katakan, kul, bacalah, Allahumma ya farijal hammi wa kashifa dharri wa mujiba da'watal muttarri rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tugnini biha an rahmatin man siwak. Itu doa Nabi ajarkan untuk melunasi hutang. Wa qala Muaz radhiyallahu anhu, Sayyidina Muaz mengatakan, fawadhabtu 'ala du'ai faqudi 'anni dzalika. Saya rutinkan doa tersebut, setiap hari saya baca, dan hutangku dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahalahu mi'atu hadis wa sab'u wa khamsuna hadisa. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 157 hadis, termasuk banyak riwayat hadisnya. 157 hadis Nabi. Wa mata bi ta'un sanata 18. Beliau wafat terkena virus ta'un. Zaman dulu ada wabah namanya wabah ta'un. Beliau hijrah ke Damaskus, ke Syam. Beliau hijrah ke Suriah. Sampai di Suriah, Imam Ibnu Sa'ad ceritakan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra,
Ternyata beliau kena itu wabah taun. Sebelum beliau meninggal, beliau punya istri dua. Istri duanya meninggal. Punya anak dua, anak duanya meninggal. Kemudian beliau akhirnya meninggal juga. Itu di dalam hadis karya Syekh Yasin Al-Fadani Al-Arba'in Al-Buldaniyah itu menyebutkan ada riwayat dari Nabi, orang-orang yang wafat terkena wabah atau terkena virus atau sejenisnya, ketika dia meninggal dunia, nanti di hari kiamat Allah kumpulkan dia satu barisan dengan para syuhada, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para syuhada ini protes, ya Allah, ini mereka meninggal di atas tempat tidur, kami meninggal di atas medan perang, di atas peperangan, ini meninggal di atas tempat tidur, tapi kenapa mereka satu magom, satu pangkat dengan kami? Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan para syuhada, kalian lihat luka-luka mereka. Ternyata dilihat mereka juga punya luka yang sama dengan luka yang ditimpa oleh para syuhada, dan dikumpulkan bersama. Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dengan syarat ketika ditimpa penyakit tersebut dia bersabar, dia terima, ya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal usia beliau pada waktu itu 38 tahun, sebagian ulama mengatakan 34 tahun, sebagian ulama menyatakan 33 tahun. Jadi masih sangat muda, usia 30-an. Dan wafat pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah.